Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ayustianingsih dengan nomor induk mahasiswa C1C020118. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penyusunan anggaran piutang untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Memberikan kredit memiliki beberapa risiko, diantaranya ada risiko tertanamnya harta dalam piutang dan risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Oleh karena itu, perlu ditentukan besarnya anggaran piutang tak tertagih dengan cara menyediakan cadangan penghapusan piutang sebagai akibat kemungkinan tidak tertagih. Jenis piutang yaitu piutang wesel, yaitu piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel, dan piutang usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok penjualan. Adapun manfaat anggaran piutang sebagai investasi yang biasanya terdapat pada harta lancar mempunyai beberapa manfaat, yaitu dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual, mampu bersaing, memperluas pelanggan, dan meningkatkan kemampuan perusahaan. Pembelian piutang usaha dimaksudkan agar dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual karena kegiatan penjualan merupakan ujung tombak maju mundurnya perusahaan. Adapun faktor yang mengurangi anggaran piutang, yang pertama itu volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang, dan sebaliknya. Yang kedua ada standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar pula piutang yang ditanam dan semakin besar risiko kerugian piutang. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan sebaliknya, jangka waktu kredit yang panjang dapat mengakibatkan volume barang atau jasa yang dijual, dapat meningkatkan volume barang atau jasa yang dijual, di samping juga mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Yang keempat, pembelian potongan. Pembelian potongan harga juga dapat mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Pembelian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, pembelian potongan yang kecil memperbesar piutang yang tertanam. Yang kelima, pembatasan kredit. Pembatasan kredit yang dimaksudkan ini adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Yang keenam, kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan penagihan piutang secara aktif ataupun pasif, sehingga penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam, sehingga kebijakan penagihan piutang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Berikut ini ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Nah, sebagai ilustrasi, data realisasi dan anggaran jualan PT Wajah sampai Kaputing selama triwulan pertama tahun 2010 dapat teman-teman lihat dalam tabel ini. Ada Desember itu ada 80.000, Januari 85.000, Februari 90.000, dan Maret 95.000. Syarat pembayarannya itu 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% taksiran tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Yang pertama, kita harus memperhitungkan anggaran piutang usaha bersih. Kita bisa lihat perhitungannya Januari 9% dikali 80.000 ditambah 49% dikali 85.000. Hasilnya itu 48.850. Teman-teman bertanya 9% itu didapat dari mana? 9% itu didapat dari 10% dikurang 1%. Dan untuk 49% itu didapat dari 50% dikurang 1%.
Dan untuk Januari kenapa nilainya itu 80.000? Itu karena jumlah realisasi anggaran bulan sebelumnya, yaitu bulan Desember. Dan kita lihat di tabel itu kalau bulan Desember itu ada 80.000. Dan Februari bulan sebelumnya itu ada, berarti ngikut di Januari yaitu 85.000 dan seterusnya. Selanjutnya kita harus memperhitungkan taksiran piutang tak tertagih atau penghapusan piutang. Kita bisa lihat syaratnya itu ada 1% taksiran tidak tertagih atau dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Berarti untuk bulan Desember itu 1% dikali 80.000, Januari 1% dikali 85.000 dan seterusnya. Agar anggaran piutang usaha diperoleh dari piutang usaha bersih ditambah cadangan penghapusan piutang usaha. Cadangan penghapusan piutang usaha dihitung dari penghapusan piutang usaha periode bulan lalu ditambah penghapusan piutang usaha periode bulan ini. Cadangan penghapusan piutang usaha perhitungannya itu untuk Januari Rp800 itu diambil dari bulan Desember ditambah 850 itu dari bulan Januari, sehingga hasilnya 1.650 dan seterusnya sampai bulan Maret. Nah, anggaran piutang usaha selanjutnya kita harus menghitung anggaran piutang usaha yang dapat dihitung dengan 10% dikali 80.000 ditambah 50% dikali 85.000. Yang hasilnya itu 50.500. Nah, anggaran piutang dapat disusun setelah perhitungan tadi, anggaran piutang dapat disusun seperti tabel yang sudah saya sajikan. Untuk PT Wajar sampai Kaputing, anggaran piutang usaha triwulan pertama tahun 2010. Di mana piutang usaha untuk Januari itu 50.500, Februari 53.500, Maret 56.500. Untuk cadangannya itu Januari 1.650, Februari 1.750, Maret 1.850. Untuk penghapusannya berarti kita kurangkan saja piutang usaha dikurang cadangan. Sehingga piutang usaha bersih itu 48.850 untuk Januari, 51.750 untuk Februari, dan 54.650 untuk Maret. Dari sedikit materi yang saya sajikan tadi, dapat disimpulkan apabila piutang yang diberikan tersebut lancar pembayarannya dan dapat memperbesar tingkat barang yang dijual, maka piutang yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan atau profitabilitas perusahaan. Berdasarkan manfaat pemberian piutang tersebut, maka diperlukan adanya penganggaran piutang agar piutang yang diberikan terencana dan terarah sehingga mempermudah pengembalian piutang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu dan ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih selama periode yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.